Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah kami. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke. Siapa kita? Gea. Gea bergerak dan berkarya. Lanjutkan dengan Bapak Ibu yang belum mendengar, pada kesempatan hari ini komunitas belajar di sekolah kita yaitu SMP dan lanjut ke Timur akan sharingkan atau diskusikan kepada Bapak Ibu sekalian tim kecil yang kemarin mengunjungi dapat undangan pelatihan tentang komunitas belajar. Insya Allah Bapak Ibu semua yang dibanggakan sudah tidak asing dengan komunitas belajar. Ini sudah di-share yaitu materi tentang komunitas belajar. Ada 7 materi yang sudah diberikan sudah dirangkum. Ini ada 7 materi. Bapak Ibu bisa melihat kita. Itu nomor 1 mungkin bisa ada yang membacakan. Itu menanggapi ini. Jawab saya intinya memilih nomor 6 materi pembelajaran orang dewasa. Jadi kita seorang guru itu mengenali diri kita dulu sebagai seorang guru. Kita harus selalu senantiasa bergerak, senantiasa menerima perubahan dan seperti itu. Kalau kita sudah sadar seperti itu, insya Allah kita melangkah ke materi-materi yang lain itu lebih mudah. Terima kasih Tulis. Mungkin yang silakan. Kalau menurut saya lebih ke nomor 5, materi pembelajaran sosial emosional. Kenapa saya lebih memilih nomor 5 terlebih dahulu? Karena di sini hubungan sehat itu penting, baik dari rekan sejawat ataupun ke murid kita. Karena dengan adanya kita bisa mengontrol emosi kita, pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan mungkin teman-teman di sini saya memilih nomor 1 karena materi komputer itu perlu dikuatkan dulu sebelum kita melakukan apa yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi. Itu lebih dikuatkan. Jadi saya pilih yang nomor 1. Oke. Terima kasih yang sudah disampaikan. Gagasan yang sangat bagus, semuanya tidak bagus. Dari tulis mengusulkan tentang materi pembelajaran orang dewasa itu juga sangat perlu untuk pembelajaran kita. Juga Perintah tadi mengusulkan materi pembelajaran sosial emosional dan diani materi komputer dalam sekolah. Semuanya adalah sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk komunitas belajar kita. Kalau Bu Nini boleh menanggapi, semuanya nanti insya Allah akan disampaikan semuanya. Tapi langkah pertama, bagaimana kalau Bu Nini setuju dengan usulan Ibu Yani? Nomor 1, saya setuju karena pemerintah itu supaya lebih kuat dulu. Nanti kalau dikuatkan dengan pengertian pemilik apa, pemilik itu bagaimana, tujuannya untuk apa, kalau itu sudah dikuasai guru SMP kita semuanya, insya Allah kita baru bisa melangkah ke materi komunitas belajar. Bagaimana? Bu Suri, Bu Robi? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Nomor berapa jadi? Nomor 1 ya? Insya Allah kita sepakat ya, nanti kita bersama-sama melakukan sesuai dengan materi yang sudah diberi dapat. Insya Allah nanti kita tayangkan pada slide. Jadi nanti teknisnya bagaimana, baik, karena kita sudah sepakat dengan materi komunitas belajar dalam
kasih atas sharingnya Bu Yoni. Ini yang saya buka materi tentang komunitas belajar atau kombel dalam sekolah. Di sini nanti mekanisme pelimbasan bunyi kepada kami semua apakah sama seperti ini ataukah bagaimana? Bahwa komunitas belajar itu ada tiga, jadi komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, kemudian komunitas belajar dari besok yang kita berikan semuanya kepada rekan-rekan kita semua agar nanti pengertiannya lebih matang sehingga nanti implementasinya untuk melakukan kegiatan itu sudah terarah dan itu tujuannya. Saya setuju dengan ini dan kita harus menata speaking agar semua menjadi lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengasuh dan bakti Raden Rowo Nganjuk Jawa Timur yang Bumi banggakan. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan bahagia. Tentunya kita semuanya bersama semangat untuk melakukan kegiatan dan ikut turut serta mensukseskan kurikulum Merdeka. Insya Allah, nanti semuanya bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita masuk ke materi, kita nanti bisa saling berdiskusi dan lain-lain. Oke Bapak Ibu, supaya lebih semangat. Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Orang semangat. Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke. Kegiatan hari ini nanti bisa berjalan lancar. Tujuan yang diharapkan oleh Bumi dan tentunya dari PPDB juga akan tercapai dan bisa kita implementasikan di sekolah kita dan mungkin kita bersama di sekolah. Iya, bergerak dan percaya. Supaya kita lebih semangat dalam beraktivitas ya, di kombel kita. Mari kita SBK sebentar. SBK nanti kita bermain angka. Baik Bapak Ibu, boleh nol. Kalau angka 1 boleh berkata 1 Y ya. Pegang tepuk bantu teman. 1 2 asik 3 ya. Siap? Semangat? Kita mulai. Perhatikan angka yang diucapkan bunyi dan hafalkan gerakan angka tadi. Mudah kan? Angkanya cuma 1, 2, 3. Itu ya, mulai. 1 2 3 2 3 2 1 3 luar biasa. Komunitas belajar. Namun sebelum
supaya nanti kita lebih asik lagi. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Delinse, dari kelas 11, belajar kelas TK Lampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hidayah, saya wali kelas di kelas 11 dari TK Lampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Abdul Karim, wali kelas dari kelas 9, mengajar kelas 8 dan 9.
adalah komunitas belajar dalam sekolah. Implementasi kurikulum merdeka itu tujuannya Pongel. Kemudian dari Pongel itu apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan? Tentu adalah adanya di dalam Pongel itu adanya aktivitas. Setelah adanya aktivitas, kita melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, kita ada rencana tindak lanjut. Kemudian kita laksanakan yang tidak kita lakukan. Tekan. Jadi yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 ini adil ya, pas akhirnya tidak berpesan. Dan tugas individu per kelompok juga ada tugas kelompok. Baik, bisa dipahami? Oke, sepakat kita fokus pada kegiatan hari ini. Oke. Ini yang tugas kedua, tugas pertama ya. Sebentar. Oh iya, oke. Tugas pertama adalah apa itu komunitas belajar. Untuk Bapak Ibu silakan tulis di kertas minut masing-masing. Kelompok 1 nanti dibaca di sini. Kelompok 2 di sini. Oke? Siap? Pertanyaannya sudah paham? Sudah paham ya? Silakan Bapak Ibu tulis di sini. Duduk yang nyaman. Pendapat dari kelompok 2. Pongel yaitu rapat kecil sebagai wadah diskusi dengan teman sekolah. Oke ya, tepuk tangan. Lanjut. Mungkin ada temannya yang bisa mendampingi belum? Pongel adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan sama untuk memenuhi berbagai program atau pengelolaan masalah dan Saya boleh. Pak Kamil dibantu 2 orang. Iya. Silakan.
komunitas belajar, suatu komunitas yang bertujuan untuk memberi wawasan maupun kegiatan berkelompok dengan tujuan mencari solusi maupun kesepakatan bersama. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu sudah banyak memahami tentang komunitas belajar ini. Nanti kalau dengan mobil ini tidak mobil komunitas belajar. Tadi intinya sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok tentang komunitas belajar. Jadi slide selanjutnya akan menuju ke apa itu komunitas belajar. Oke, kita lanjut. Sekarang di dalam komunitas belajar tentu ada kegiatan yang harus kita lakukan. Betul kan Bapak Ibu? Oke ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Ini coba Bapak Ibu ambil sticky note lagi, dikerjakan individu, nanti ditempel di sebelah ini. Jadi kegiatan komunitas belajar itu apa saja yang Bapak Ibu pahami, nanti ditulis dan ditempel di sini. Kelompok 1, ini kelompok 2, nanti dipresentasi. Oke, silakan dimulai. Kegiatan ngobrol dalam sekolah yang pertama saling berbagi pengalaman, sharing membahas isu-isu pendidikan, kemudian berbagi praktek baik. Ini ada lagi tulisan dokter. Ada 3 ngobrol, yaitu ngobrol dalam sekolah, mengikuti diskusi dalam sekolah. Kemudian ada ngobrol antar sekolah, yaitu sharing antar sekolah. Kemudian ada ngobrol dari seperti mengikuti Zoom. Nah, kelas 1 yaitu ngobrol dalam sekolah, sharing berbagai kegiatan yang ada di sekolah, ngobrol antar sekolah, ngobrol dari mengikuti webinar terkait aksi nyata. Baik, terima kasih. Di sini kelompok 1 akan memberikan jadian. Siapa kita? Kelompok 1. Dia asik-asik aja nih, Budi. Kelompok 1.
kegiatan itu ditutupi kegiatan. Kok kebalik ya Pak? Ini kebalik bacanya gini. Kegiatan pada Tombel 1 merencanakan program untuk kemajuan pembelajaran di sekolah. 2. Tempat diskusi terkait permasalahan yang muncul dan memecahkan masalah. 3. Tempat berkolaborasi positif untuk kemajuan sekolah. Kita lanjut lagi. Ini saya ya. Kegiatan diskusi dan refleksi bersama terkait kegiatan yang akan telah dilaksanakan. Tepuk tangannya mana? Nah ini tadi kan kebalik, berarti bacanya kayak gini ya. Kegiatan Tombel mewadahi segala permasalahan di komunitas yang berhubungan dengan komunitas KKN. Kemudian mendiskusikan untuk mengambil suatu jalan keluar terbaik buat semua warga sekolah. Kemudian kegiatan memusyawarahkan permasalahan yang sedang terjadi di sekolah. Kedua, berbagi ilmu. Kegiatan Tombel yaitu kegiatan untuk melakukan diskusi, refleksi, dan tindak lanjut dalam melakukan kegiatan dalam Tombel adalah seperti jangan lupa. Wow, Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu tentang komunitas belajar dan apa itu kegiatan komunitas belajar. Jawab Bapak Ibu semuanya sudah oke. Nah, mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini Bapak Ibu, tadi kelompok 1 itu smart ya. Kelompok 2 baru jalan 2, kelompok 1 sudah sampai 5 ya, belajarannya 5. Coba sekarang
komunitas belajar. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing dari kelompoknya. Ini komunitas belajar itu ada 3. Ada berapa Bapak Ibu? 3. Siapa yang sudah tahu komunitas belajar? Kalau 1 tadi sudah menjawab. Luar biasa ada berapa tadi? 3. Di sini kegiatan komunitas belajar ada yang pertama ada kombel dalam sekolah, kemudian yang kedua ada kombel antar sekolah, yang ketiga ada kombel gratis. Tepuk tangan untuk kita. Ya, betul ya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu sudah harus paham lebih tambah lagi tentang komunitas belajar. Kalau pembelajaran yang lebih bermakna, terstruktur dan terpusat kepada peserta didik. Itu. Lanjut. Nah, dari ide tadi kita bisa pelajari ada 4. Dan ini juga bergeser, materi yang masih nanti juga akan bergeser. Lanjut ya. Lanjut. Oke, ini yang lebih besar menggunakan kolaborasi dan kolektif. Itu koreksi awal. Itu selalu harus ada koreksi awal. Kemudian setelah kita berefleksi, kita mempunyai perencanaan. Setelah kita mempunyai perencanaan, kita implementasikan, kemudian kita evaluasi. Hasilnya akan menjadi lebih baik. Kelompok yang akan dibagi terkait dengan kegiatan komunitas belajar yang sudah ideal, kemudian menuju ideal, kemudian belum ideal. Sudah melakukan hal-hal positif, tetapi masih memerlukan penguatan. Yang kedua, belum ideal, banyak hal positif yang dilakukan, yang sudah dilakukan. Belum. Tugas Bapak Ibu membuat kegiatan langkah kelompok ideal, menuju ideal dan belum ideal. Ini belum dibuatkan gambaran ini satu ya Bu ya. Ini saya bacakan. Jadi masuk kelompok ideal bagus. Ini literasi dan tidak ingin mencari tahu hal yang baru untuk menggunakan praktiknya. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang buat seperti ini biar
Silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan gagasan. Cek oleh Bu Yani dan rekan-rekan. Terima kasih. Aktivitas kelompok 1 ini yang belum ideal, cuek dan kebersamaan dan tidak peduli dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Lalu gagasan tidak perlu disampaikan, sulit diajak kerjasama. Selanjutnya mungkin juga bisa disampaikan oleh Ibu Ita. Baik, terima kasih. Pada kolom ideal, kelompok kami menulis ideal, adalah untuk isi menulis ideal. Yang pertama, kami menulis sulit diajak komunikasi. Yang kedua, merencanakan kegiatan. Kemudian, menghindari konflik dengan rekan sejawat. Selanjutnya, kelompok ideal akan disampaikan oleh Ibu Ina. Terima kasih, saya akan menyampaikan dalam kelompok ideal. Yang pertama, berbagi praktek baik dan saling mengkomunikasikan. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan diskusi yang baik. Yang ketiga, budaya berkolaborasi positif. Ya, demikian presentasi yang kami lakukan dari kelompok 1. Sebelum saya akhiri, kami akan menampilkan jadinya supaya ada semangat pada dosen hari ini. Siapa kita? Kelompok 1. Kelompok 1. Yes. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Ada kasih. Terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2, anggota ini ada Pak Wawan, Bu Rofi, Mr. Wawan, Mrs. Rofi, saya sendiri Bu Yulin, Bu Lis, Bu Nur Hidayah, Bu Tiwi, dan Pak Afif di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan pemantik yang sudah diberikan narasumber kita pada kegiatan pagi hari ini. Monggo Bu Lis. Di sini saya akan membacakan tentang yang belum ideal, kolom yang belum ideal. Yang pertama, tidak mau berbagi pengetahuan karena merasa pandai. Ini sebenarnya sindiran buat kelompok kita, Bu. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 bisa tanya satu persatu, jawabannya seperti ini. Ya, yang kedua, tidak kooperatif. Kemudian yang ketiga, merasa pendapatnya paling benar. Yang keempat, miskomunikasi. Di sini saya akan menyampaikan yang berbeda. Lalu yang pertama adalah sudah mau belajar tapi masih perlu penguatan. Lalu yang kedua sudah ada kemauan untuk bertanya yang lebih tahu. Lalu yang ketiga mau dipaksa untuk menuju ideal. Yang pertama adalah membiasakan berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, berbagi pengetahuan pada ngobrol. Yang ketiga, melaksanakan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Yang keempat, kooperatif dalam melaksanakan kegiatan di ngobrol. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Hasil pengembangan dari Bapak Ibu, kita lakukan yang seperti tadi ya, yang pertama ya. Ya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2 bersih, tua dan muda,
yang kita sampaikan yaitu ada belum ideal, jadi sesuatu yang katanya itu belum klop ya, jadi belum ideal di dalam pemikiran kita selama ini. Lalu ada yang menuju ideal dan ideal. Mungkin ada pendapat dari ibu ini yang pemikiran kelompok kami yang kurang pas menurut dengan ibu. Baik, Bu, kalau dilihat presentasinya ideal, menuju ideal dan belum ideal, kenapa lebih banyak belum idealnya? Karena dalam tulisan ini itu ada beberapa hal yang menurut kami itu kenapa hal-hal seperti itu masih belum disampaikan seperti itu, sulit diajak kerjasama. Jadi mungkin pesannya itu ketika kita mau melakukan komunitas belajar itu mereka sulit diajak kerjasama. Jadi ketika kita panggil itu mereka hanya males-malesan, nggak mau datang gitu loh Bu. Jadi menurut saya itu belum ideal, karena yang harus ideal di Kombel itu harusnya mereka walaupun sudah tahu di WA group itu langsung datang di komunitas yang sudah kita lakukan. Rencanakan kegiatan itu kenapa menuju ideal? Merencanakan bukannya lebih ke ideal ya? Ya ini karena kami masih tadi ada diskusi di kelompok kami masih merasa antara merencanakan kegiatan itu kami masih bimbang gitu loh Bu. Jadi itu termasuk antara menuju ataukah sudah ideal. Jadi itu ada mungkin nanti ada pendapat dari kelompok dua memberikan masukan kepada kami, karena kami tadi merasa merencanakan kegiatan itu berada di mana, kami masih bingung. Mungkin nanti ada pendapat dari kelompok dua tentang merencanakan kegiatan, masih bingung. Masukan dari kami kalau kelompok dua ini kita masukkan ke sini, kita masukkan sebagai program. Kita melaksanakan program berdasarkan diskusi hal-hal baik apa yang kira-kira perlu dirancang dan dilaksanakan bersama demi kemajuan pembelajaran di sekolah. Ya. Terima kasih. Terlalu nyaman, pada zona yang nyaman, punya Terima kasih. Sebetulnya belajar itu tidak mengenal usia, betul ya? Betul. Walaupun tua tetap belajar. Nah, itu kita masukkan pada budaya. Itu sebetulnya sudah tidak menyindir harus, tapi menyindir terang kepada kami dia sendiri sudah tua. Dimana kami sudah merasa sangat nyaman di zona aman kita, sehingga ketika ada perubahan itu betul-betul merasa demam, takut sekali perubahan apa saja, terutama pada perubahan teknologi. Bagaimana Bu Nur? Iya betul, kita memang rasa kekhawatiran di IT itu betul-betul rasa khawatir. Kalau kita mau mengerjakan apa-apa, jangan-jangan ininya salah gitu. Kita kan jangan yang mudah-mudah, kan kita jauh, betul-betul jauh untuk IT. Jadi kekhawatiran itu betul-betul menghantui kita. Tapi kita tetap semangat untuk belajar. Dan ini kan refleksi dari kita, pertanyaannya buat apa kekhawatiran, ada kekhawatiran yang berbeda tentang perubahan. Dari kami tadi kelompok kami ada yang sudah senior. Beliau itu merasa apa yang sudah direfleksikan, apa yang sudah dirasakan itu menjadi sesuatu yang ideal untuk Kombel ini. Makanya kami tuliskan di sini. Terus terlalu nyaman pada zona nyaman atau terlalu lama pada zona nyaman. Mungkin ini sebagian yang kurang gimana ya? Kalau mau belajar nanti dulu aja. Kalau belajar itu nanti belajar tunggu deadline baru beberapa oke. Makanya yang terlalu nyaman di zona nyaman itu ya.
yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Tepuk tangan dan aplaus untuk kita semua. Tetap semangat meskipun suasana ini sudah siang, sudah waktunya jam istirahat